Sudah lurus yang tadi kita bahas sampai ayat berapa? Berapa? 11. Sampai tentang Firaun. Iya. Berarti ayat 11. Baik. Sekarang kita baca dari ayat 12 sampai ayat terakhir. Ayat 12 nggih, inna batsya rabbika lasyadid. Saya tuntun, kita sarangan saking ta'awud semoga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Stop. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lauhim mahfuz. Taib. Ya, Bu lebih baca arti ayat 12 sampai 17. 12 sampai 17. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berdosa. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy, lagi Maha Mulia, Maha Kuasa, berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang para tentara penentang? Baik. Sekarang faedah keberapa? 19. Terakhir apa yang 18? Orang-orang yang bertaubat dengan memenuhi syarat maka akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Orang yang taubat yang memenuhi syarat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ada syarat-syarat taubat disebutkan di situ? Enggak ada? Baik. Sekarang ditulis syarat-syarat taubat. Enggak pakai nomor. Lanjutan di bawahnya. Syarat
syarat diterimanya taubat. Syarat diterimanya taubat. Ada 5. Yang pertama, ikhlas. Yang pertama ikhlas. Artinya kalau ibu-ibu atau ada yang berbuat dosa kemudian cuma main-main tobatnya, tidak ikhlas, maka tobatnya tidak diterima. Karena amalan ketaatan ini termasuk dalamnya taubat. Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina laudina hunafa, dan tidaklah aku merintahkan pada kalian kecuali mengikhlaskan ibadah pada Allah. Taubat itu adalah ibadah, maka harus diawali dengan ikhlas. Maka orang kalau mau tobat bukan karena uang, bukan karena kekuasaan, bukan karena Indomie, bukan karena sembako, namun dia tobat itu murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahasa Arabnya an-nadam, menyesali yang telah lalu. Bisa jadi menyesal itu sampai menangis. Ya, kalau orang itu menyesal itu bisa jadi sampai menangis. Ya, dan menyesal ini juga syarat. Artinya ketika orang itu bertobat, dia tidak senang dengan dosa yang telah dia lakukan dahulu. Dulu misalnya pernah mungkin ada yang lakukan pembunuhan, maka kalau dia bertobat dia menyesal, waduh kenapa saya bisa melakukan pembunuhan seperti itu. Kalau dia mungkin ada kasus yang pernah selingkuh, maka dia tobat juga. Tobatnya yang menyesal, kenapa dulu bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, kembali taat dan berhenti dari maksiat. Kembali taat dan berhenti dari maksiat. Kalau bulan Ramadan tahun lalu dia tidak puasa, berarti tahun ini kalau cara tobatnya bagaimana? Kembali puasa. Apakah perlu puasanya itu diqadha atau tidak? Yang dia tinggalkan dengan sengaja. Ingat, kalau meninggalkan puasa dengan sengaja, pahamnya ada yang karena hamil, ada yang karena menyusui, ada yang karena sakit, ada yang karena safar. Kalau itu nanti puasanya diganti, disaur. Namun kalau dia tinggalkan puasanya itu karena malas-malasan, apa gantinya? Gantinya dia tidak bisa ganti dengan puasa. Karena Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Siapa melakukan amalan yang tidak ada tuntunan, meninggalkan puasa itu tidak ada tuntunan, maka amalannya tertolak. Kalau dia ganti amalannya itu tertolak, maka tidak bisa. Maka gantinya juga adalah taubat. Taubatnya bagaimana? Kembali nanti bertemu Ramadan berikut dia lakukan puasa. Kalau sholat bagaimana? Dulu tidak pernah sholat, sholatnya bolong-bolong. Kalau taubatnya kembali sholat. Kalau maksiat yang dia lakukan terus-menerus, ya, maksiat dia lakukan terus-menerus, maka dia kalau mau bertobat maka dia meninggalkan maksiat tadi. Kalau bentuknya itu adalah misalnya makan harta yang haram, punya pekerjaan yang haram, berarti dia tinggalkan. Ya, punya pekerjaan yang haram dia tinggalkan. Contoh misalnya dia makan riba misalnya, maka bentuk dia itu bertobat, dia tinggalkan makan riba tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan untuk riba yang sudah terlanjur dimakan, maka mudah-mudahan itu dimaafkan, namun tidak boleh diulangi lagi. Ya, namun tidak boleh diulangi lagi. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Kemudian kalau pernah melakukan maksiat yang lainnya dia tinggalkan semuanya. Ya, dia tinggalkan maksiat-maksiat tadi. Ya, berarti kalau ada anak yang durhaka pada orang tua, bentuk dia bertobat adalah dia tidak lagi durhaka pada orang tua. Salah satu bentuk durhaka yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah doa, Nabi SAW itu berdoa, ya Allah janganlah jadikan waladan wa waladan kana alayya rabban.
Ya Allah, jangan jadikanlah anakku yang dia itu seperti jadi seorang bos. Ngerti jadi seorang bos? Merintah-perintah orang tuanya, bentak-bentak, ya, seperti seorang bos itu merintah anak buahnya. Ya, mbok. Oh, kalau tidak dituruti, akhirnya dia ngamuk. Tidak diberikan motor, akhirnya dia ngamuk. Ini ciri-ciri anak durhaka. Ya, maka kalau dia tobat bagaimana? Ya, dia kembali minta maaf pada orang tuanya dan tidak melakukan maksiat itu lagi. Kemudian kalau ibu-ibu yang tidak taat pada suami, kalau mau bertobat bagaimana? Berarti taat pada suami. Boleh nggak cerewet-cerewet pada suami? Hah? Boleh nggak? Ya boleh saja, suaminya orang sholat ya dikonsolat. Ya, bojone iki ora turu misalnya biar cepat bangun subuh, ya tetap diingatkan. Cerewet dalam satu kondisi betul. Yang cerewet yang nggak benar ya itu nggak boleh. Ya, makanya Nabi SAW itu ada sebuah doa. Sudah baca doanya belum? Sudah. Doanya itu Nabi SAW itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zauji tusayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuatku beruban sebelum aku tua. Jadi dia sudah banyak pikiran, akhirnya sudah ubanan, padahal belum tua. Ubanannya kenapa? Banyak pikiran, istrinya itu cerewet sekali, nggak ada masalah apa-apa, akhirnya dimarahin terus. Kemudian sebaliknya, ya, suaminya itu marah-marah terus, akhirnya istrinya yang belum beruban akhirnya sudah beruban. Sudah beruban ibu-ibu? Oh belum, berarti suaminya baik-baik semuanya. Ada itu yang ngajarkan saya itu kemarin pas saya di Makassar, itu ada Syekh namanya Syekh Muhammad bin Abdullah Nasir Bamusa dari Yaman. Dia padahal lagi sakit tuh, dia ceramah setelah sholat zuhur. Dia baca doa itu. Ada 5 hal ini yang kalian kalau amalkan doa ini jadi doa yang manfaat sekali. Ada ulama duduk di samping seperti ini. Jadi yang satu ceramah depan di sini, ustadz kayak di sini, ustadz yang lainnya dengar gitu. Jadi syekh yang lainnya itu pada dengar. Mereka nyimak sampai selesai. Pas pada pembahasan istri tadi itu. Kemudian dia sebutkan tadi, penjelasannya seperti tadi. Berlindung dari istri yang membuat rambutnya itu jadi berubah. Syekhnya jelaskan, Syekh Musa itu jelaskan, wah gimana kalau istrinya cerewet-cerewet gini. Langsung syekh yang satu dia tegur, dia bilang, dia timpali tadi. Sudahlah cari istri yang lain saja. Ya ini sama, satu majelis itu akhirnya jadi tertawa semuanya. Bapak-bapak semuanya pada tertawa. Waduh iya betul juga itu. Nah ini yang syekh tadi ini buat orang itu satu majelis itu tertawa. Enggak, saya cuma cerita aja tadi. Taib. Sudah? Tadi itu sampai di mana? Syarat yang ketiga. Yang keempat itu bahasa Arabnya al-azam, yaitu bertekad tidak mau mengulangi dosa itu di masa akan datang. Bertekad tidak mau mengulangi dosa itu di masa akan datang. Di sini Bibu perhatikan, ya, dikatakan sini bertekad. Itu digarisbawahi. Di sini tidak dikatakan dosanya tidak boleh diulangi lagi. Karena kalau dikatakan syaratnya untuk dosanya tidak boleh diulangi lagi, ada yang tetap jatuh di lubang yang sama. Dulu punya pekerjaan yang haram, sudah tahu itu haram, karena kepepet lagi, akhirnya dia ambil lagi pekerjaan yang haram yang sama juga. Ada seorang muslim yang jatuh di lubang yang sama itu 2 kali. Wes ngerti ini lubang, dilewati lagi, jatuh lagi. Ya, sudah ngerti lagi, jatuh lagi. Jadi ada orang seperti itu. Maka di sana tadi dikatakan dengan al-azam, yaitu maksudnya apa? Bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi di masa akan datang. Artinya apa di sini? Kalau kita sudah bertobat, kok tobatnya sudah murni, sudah tulus, namun besok-besoknya lagi kok bisa terulang, maka dia butuh tobat yang baru.
dosa yang dia tobati yang dulunya itu dia bertobat, maka itu Allah akan maafkan, Allah itu akan ampuni. Namun untuk dosa yang baru butuh tobat yang baru. Maka harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa akan datang. Dan ingat, seorang muslim itu punya sifat jangan sampai jatuh di lubang yang sama 2 kali, apalagi 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau sudah masuk di lubang yang sama sudah, ya misalnya jatuh di selokan, sudah ngerti itu selokan, jatuh nyemplung di situ. Coba kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah tenggelam kan berarti. Ya, makanya tidak diulangi lagi. Jadi sudah bertekad tidak mengulangi dosa tersebut di masa akan datang. Yang kelima, kalau berkaitan dengan hak manusia, berkaitan dengan hak sesama. Kalau berkaitan dengan hak manusia mesti diselesaikan. Maksudnya apa di sini? Misalnya ibu-ibu punya masalah, contoh masalah utang. Kan orang punya utang itu kadang kan pura-pura lupa. Lupa untuk apa? Lupa untuk nyaur. Ketika dia mau bertobat tadi, saya pingin bertobat dari masalah utang tadi, maka tobatnya bagaimana berarti? Ya nyaur utangnya, maka utangnya tadi diselesaikan. Tidak bisa dia cukup, saya ikhlas bertobat, saya tadi menyesal, kemudian bertekad tidak mau ulangi lagi, kemudian bertekad kembali lagi meninggalkan maksiat yang ada, namun tidak nyaur, ya, tidak lunasi utangnya. Ini berarti belum bertobat, karena ini ada kaitannya dengan hak manusia. Orang yang pernah nyolong sendal, ini bukan ibu-ibu maksudnya, orang yang pernah nyolong sendal, diambil sendal yang bagus misalnya. Kalau ini kaitannya dengan hak orang atau tidak? Hak orang. Maka cara dia bertobat bagaimana? Kembalikan sendalnya lagi, karena ini hak milik orang lain. Dia tidak bisa jual, dia tidak bisa serahkan pada orang lain. Dia harus kembalikan sendal tersebut. Sama dengan uang yang dia curi juga, ya, uang yang dia nyolong uang misalnya duit sekian rupiah. Kalau dia ingin bertobat berarti uang itu harus dikembalikan, karena ini masih milik orang lain. Jadi kalau kaitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala 4 tadi yang pertama. Namun kalau kaitannya dengan manusia ditambahkan yang ke 5, jadi 5 syarat dikatakan itu bertobat. Intinya tadi sebagaimana disebutkan dalam faedah yang terakhir, orang yang bertobat dari dosa itu seperti dia menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Padahal sebelumnya itu dijelaskan tentang masalah taubat. Bisa katakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu. Orang yang memberikan musibah pada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan lantas dia itu tidak bertobat, falahum adzabu jahannam, maka dia mendapatkan siksa jahanam. Berarti kalau bertobat dia tidak mendapatkan siksa, malah mendapatkan surga. Maka yang namanya dosa, kalau orang itu bertobat, kesalahan-kesalahannya dulu itu dimaafkan, kemudian nanti diganti dengan surga. Sekarang lihat faedah nomor berapa berarti? 19. Inna batsya rabbika lasyadid. Ingatlah batsya rabbika, sungguh azab Tuhanmu sangat pedih. Faedah yang ke 19. Kalau orang tidak bertobat dari sebuah dosa, maka Allah akan memberikan balasan yang pedih. Maka Allah akan memberikan balasan yang pedih. Termasuk jika suatu kaum berbuat kezoliman yang besar, maka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ada cerita di Makassar, itu di daerah sebelah utara sana.
namanya daerah Engrekang. Itu ada yang cerita di suatu kampung itu. Jadi wanita-wanita yang masih muda itu karena banyak yang merantau kuliah, ya, itu kompak 12 perempuan itu hamil berbarengan. Kemudian gara-gara musibah tadi, akhirnya di tahun itu tanah-tanah semua pada kering. Mereka kena gak ada suaminya. Anak-anak mahasiswa kayaknya. Kompak semuanya itu. Ada yang minggu pertama, ada yang minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sampai yang ke-12. Akhirnya ketika itu dapat musibah, paceklik. Gagal panen atau musim kering. Itu tanda musibah itu datang itu gara-gara maksiat. Jadi buktinya seperti tadi. Kemudian satu lagi, innahu huwa yubdi wa yu'id. Sesungguhnya Allah yubdi. Yang yubdi itu artinya memulai. Artinya Allah yang memulai penciptaan. Wa yu'id, Allah menciptakan sesuatu, Allah nanti akan kembalikan lagi kalau sudah mati. Faedah yang ke-20 berarti. Allah memulai menciptakan sesuatu. Allah memulai menciptakan sesuatu. Itu menciptakan kita-kita ini manusia. Dan nanti Allah matikan, lalu dikembalikan lagi. Dan nanti Allah matikan, lalu dikembalikan lagi. Baik, itu untuk tafsir sampai faedah ke-20. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.